Irama Live Talk. Irama Live Talk. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama. Halo, selamat pagi. Apa kabar pendengar Irama FM dimanapun berada ya? Kembali hadir bersama Ayu menemani Anda di kesempatan pagi hari ini di Irama Live Talk ya. Dan untuk Anda langsung saja bergabung bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM. Dari Puspaga ada Ibu Rohmatun Saniati SPSI ya, yang biasa disebut nama bekennya Ibu Sani. Nah, ini sebelum ke pembahasan, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Apa kabar Ibu Sani? Alhamdulillah baik nih Mbak Ayu kabarnya. Kabar Mbak Ayu juga gimana nih? Alhamdulillah baik, semoga ya. Oke, dan ini seperti biasa memberikan pengawalan kepada pendengar Irama FM mengenai Puspaga. Silakan. Oke ya. Saya ingin kembali nih memperkenalkan dengan masyarakat Purworejo dan juga pendengar Irama FM terkait dengan Puspaga. Nah, apa sih Puspaga? Puspaga adalah pusat pembelajaran keluarga di mana di atasnya adalah dinas sosial, dibawahi oleh dinas sosial. Di mana Puspaga punya 3 layanan nih, yaitu layanan konseling pasif, konseling aktif, dan juga penyuluhan. Nah, konseling pasif itu adalah layanan konseling yang monggo untuk warga Purworejo dan juga pendengar Irama FM bisa sekali untuk datang ke tempat kami untuk melakukan konseling, mungkin terkait dengan masalah anak atau mungkin masalah pribadi atau mungkin masalah yang lainnya, di mana tempat kami ada di samping kolam renang Atatirta. Lalu ada layanan kami yang kedua yaitu layanan konseling aktif untuk warga Purworejo yang mungkin kesulitan hadir atau datang ke tempat kami, bisa sekali kami membantu untuk datang ke salah satu rumah warga. Lalu ada layanan yang ketiga adalah layanan penyuluhan untuk warga Purworejo yang ingin mengundang kami terkait mungkin penyuluhan atau sosialisasi mengenal bakat anak atau mungkin tentang pranikah atau mungkin tentang keluarga dan lain sebagainya, bisa sekali mengundang kami dengan administrasi, yaitu memberikan surat kepada kami yang ditujukan kepada Kepala Dinsosduk KB PPPA. Lalu proses administrasi konseling pasif itu bagaimana? Yaitu dengan menghubungi kami atau menghubungi admin terlebih dahulu di nomor 0821 6596 3171. Lalu bisa juga untuk melakukan konseling online di nomor 085 951 353 439, yaitu dengan nomor Ibu Rita. Lalu ada konselor yang kedua yaitu saya sendiri Ibu Sani di nomor 0896 1516 1075. Nah, untuk konseling pasif dan juga konseling aktif ini free nih Mbak Ayu. Jadi monggo sekali untuk dimanfaatkan. Oke, masih aktif free selama masa pandemi ataupun selalu free kita. Selalu free. Iya, Okay. selalu free. Iya, terima kasih untuk Anda. Dan silakan yang ingin berinteraksi langsung bisa melalui line teleponnya di 02753214446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Oke, kita akan mengangkat tema mengenal bakat anak. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut lagi, mengapa ini mengambil melatar belakangi topik tersebut? Silakan Ibu Sani. Oke, kenapa sih saya ingin mengambil topik terkait dengan mengenal bakat anak nih? Yang pertama adalah waktu-waktu ini anak sering banget di rumah ya, banyak sering di rumah, begitu juga orang tua. Jadi mungkin ini adalah kesempatan untuk mencari atau mungkin lebih teliti lagi apa sih kira-kira bakat anak kita. Lalu beberapa kasus saya menemui adalah beberapa anak mengalami penurunan dalam prestasi belajar, atau mungkin ada kasus yang parah adalah anak merasa stres atau takut untuk datang ke sekolah di beberapa kasus yang parah. Nah, saya juga pernah nih merasa seperti ini waktu saya remaja nih, waktu itu pernah mengalami malas belajar dan juga kayak saat itu saya bertanya-tanya nih, katanya setiap orang punya bakat, terus bakat saya apa? Nah, seperti itu. Sehingga saya sampai pernah berpikir, oh mungkin memang ada beberapa orang yang tanpa bakat seperti saya. Nah, itu cukup cukup membuat kondisi saya sulit sehingga memang jujur saya malas belajar saat itu. Nah, beberapa kasus yang sering saya temui juga
banyak sekali yang gonta-ganti jurusan kuliah karena belum merasa sreg begitu dengan dengan tujuannya atau dengan kuliah yang ia ambil, atau bahkan kasus yang parah adalah sampai drop out begitu Mbak Ayu. Oke, memang sih kalau misalnya bakat, kalau sekiranya nggak punya ini bakat saya apa juga bingung ya. Iya, benar. Misalnya mau ekstrakurikuler pun, aduh aku bisa tidak seperti itu dan lain sebagainya, masih bingung ya. Iya. Nah, di sini untuk sebelum ke macam-macam bakat dan lain sebagainya. Nah, bakat itu sendiri itu apa sih gitu? Oke, nah bakat itu kan lebih seperti senjata ya bagi kita ya. Nah, senjata kita itu apa yang kita banggakan pada diri kita. Nah, ketika kita merasa ragu dengan ada nggak sih bakat pada diri kita, itu wajar kalau kita merasa penurunan kepercayaan diri yang drastis seperti itu. Nah, bakat itu adalah sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang merupakan potensi untuk dikembangkan. Nah, ini ada garis bawahnya, itu dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan jadinya nggak muncul dong, seperti itu. Lalu lebih lanjut dan dilatih agar tersalurkan dengan optimal seperti itu. Kadang beberapa kasus bakat saya itu kayaknya menggambar nih Mbak Sani, tapi kok kayaknya ini ya gambar saya kayaknya biasa-biasa aja nih. kalah nih dengan teman-teman yang lainnya. Padahal bakat menggambar itu kan tidak dimiliki satu individu saja, banyak orang yang mempunyai bakat dengan menggambar, sehingga kadang kita jadi ragu nih, nah itu bakat kita atau enggak. Nah, itu adalah perlu dalam proses pencarian jati diri juga, dan juga proses peran lingkungan nih untuk mengenali atau mungkin untuk mengasah, oke, sebenarnya iya nggak sih bakat kamu itu menggambar atau enggak, gitu nih Mbak Ayu. Oke Bu Sani, di sini kan banyak sekali macam-macam bakat. Nah, kalau bakat punya bakat juga ada minat juga ya. Kalau misalnya punya bakat, kepingin punya bakat tapi nggak punya niat, minat dulu kan, kita juga nggak bisa punya bakat tersendiri. Nah, ini macam-macam bakat dan minat itu seperti apa saja sih gitu? Oke, nah tentu ada beberapa macam bakat dan minat yang akan kita bahas habis ini seperti itu. Yang pertama adalah kecerdasan bahasa nih. Nah, ini kecerdasan bahasa adalah kata atau ditunjukkan dengan ciri-ciri anak yang dapat memahami dan mempelajari kosakata baru dengan mudah. Nah, saya contohnya punya saudara yang ada di Purwokerto waktu itu. Nah, setiap dia pulang kampung atau ke rumah saya begitu ya, dia selalu membawa cerita baru. Nah, cerita baru langsung, Mbak Sani, aku udah bikin cerita loh. Oke, dengerin deh cerita saya seperti itu. Nah, selalu jujur saya selalu kadang bosan juga mendengar ceritanya, tapi kadang juga tertarik juga mendengar ceritanya. Itu juga bisa salah satu bakat yang bisa dimiliki oleh anak, tentang bahasa, tentang lebih cepat mengerti kosakata baru, bisa merangkai cerita-cerita dengan dengan enak dibaca, enak didengar. Nah, itu adalah bakat bahasa. Padahal saat itu anak tersebut itu masih umur 6 tahun atau 7 tahun. Nah, seorang anak 6 tahun atau 7 tahun sudah bisa merangkai cerita, walaupun ceritanya sederhana dengan bahasa yang sederhana, itu bisa kita ambil menjadi oke, apakah itu bakat atau mungkin ada hal yang lainnya nih, begitu Mbak Ayu. Berkomunikasi. Iya, berkomunikasi seperti itu. Lalu ada yang kedua adalah kecerdasan logika matematika. Nah, seperti biasa di sini adalah kecerdasan anak lebih suka terkait dengan bermain teka-teki, mencari apa benda yang hilang, seperti itu ya. Game-game yang terkait dengan pikiran nih, olah otak nih. Nah, saya sangat kebalikannya, saya sangat tidak cocok nih dengan kecerdasan logika matematika. Nah, mungkin bisa dilihat untuk di sekolah anak tersebut bisa belajar angka lebih cepat, pertambahan pengurangan mungkin lebih cepat dengan anak yang lainnya, logika terkait mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sulit terkait dengan, "Mah, kenapa sih kok langit itu warna biru?" Nah, itu kan kritis sekali sih pertanyaannya. Padahal mungkin kok ini pertanyaan kritis banget, padahal kenapa hujan? Kenapa hujan? Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri juga yang mungkin bakat anak ini adalah tentang logika matematika. Ada logikanya nih, logikanya jalan nih. Nah, seperti itu. Lalu ada yang ketiga, yaitu kecerdasan spasial, yaitu lebih seperti ruangan, di mana dikenal sebagai salah satu cirinya adalah ditunjukkan dari anak yang mudah memahami permainan dengan menggunakan peta ataupun diagram. Nah, mungkin yang paling sering saya tengok adalah anak-anak pintar sekali membuat bangun ruang dari balok atau mungkin dari Lego seperti itu ya. Saya pernah
bekerja di salah satu sekolah berkebutuhan khusus, di mana saya menemui anak dengan kebutuhan khusus autisme. Dia pintar banget nih kemampuan spasialnya. Jadi dengan Lego yang hanya balok-balok kotak-kotak itu dia bisa membangun rumah, jembatan, gedung, mobil. Nah, dari Lego-Lego itu. Nah, itu juga bisa ditandai dengan sepertinya dia punya kecerdasan spasial. Nah, spasial ini untuk beberapa orang tua yang mungkin belum mengerti atau masih terlalu asing, itu biasanya akan bermanfaat untuk pekerjaan arsitek. Seperti itu, ada tata ruangannya. Kalau anak kecil itu biasanya suka yang game-game Minecraft. Iya, itu juga boleh. Boleh, cuman kadang kalau sudah bermain nggak cukup 1 jam. Oke, nah game yang ada di internet di HP memang sebetulnya cukup mempengaruhi bakat anak seperti itu ya. Tapi alangkah seimbang nih, sekali bermain dengan di HP, sekali bermain dengan permainan yang nyata seperti itu. Lalu ada yang keempat adalah kecerdasan kinestetik tubuh seperti itu. Nah, kinestetik itu lebih seperti ke pergerakan ya, di mana anak dengan kemampuan atau kecerdasan kinestetik itu lebih pintar dalam bermain olahraga atau mungkin gerak-gerak fisik seperti itu, seperti menari, berlari, atau mungkin bidang yang pengennya gerak terus deh seperti itu waktu bermain mungkin. Seperti itu. Nah, ada kecerdasan musik selanjutnya, yaitu anak lebih suka bermain musik. Nah, saya pernah dengar nih, pernah lihat contohnya seorang anak itu kalau menunggu ibunya atau menunggu orang tuanya itu selalu bernyanyi. Iya, nah itu juga bisa menjadi salah satu tanda seperti itu. Nah, setelah mungkin di situ orang tuanya aware ya, ketika saya melihat salah satu tayangan, sehingga setiap pagi itu orang tuanya selalu menyetel musik untuk anak-anak seperti pagi hari. Nah, anak-anak dengan luasa dia menunggu makanannya dimasak, dia menari-nari nih dengan musik yang sedang disetelkan itu. Lalu juga sambil naik bus, lalu dia jalan, dia bernyanyi tentang apa yang ia pelajari di TK-nya seperti itu. Nah, itu juga bisa salah satu menjadi tanda. Lalu ada kecerdasan yang selanjutnya, yaitu interpersonal nih, dimana mungkin ini lebih sedikit sulit ya untuk mengenali anak dengan kecerdasan ini, karena kecerdasan ini itu ditandai dengan anak suka bersosialisasi, pengen menjadi pemimpin. Kalau misalkan bermain dengan kelompok gitu ya, aduh jangan main peta umpet lah, main rumah-rumahan lah, nggak usah seperti itu. Nah, tapi pemimpinnya di sini ada sedikit kayak egois itu tidak? Untuk beberapa kasus anak egois itu mungkin setiap anak memiliki ada seperti itu. Nah, beberapa kasus ketika anak merasa egois, mungkin itu adalah lebih baik diarahkan bahwa ada beberapa teman kita yang juga ingin menyalurkan pendapat nih. Nah, sebaiknya apa sih yang perlu anak lakukan? Karena memang untuk mengasah kecerdasan yang lain juga pasti sesaat anak itu pasti ada sikap egois. Nggak usah anak ya, kita juga kadang berlaku egois seperti itu. Jadi tidak seluruhnya masuk di kategori kecerdasan interpersonal tersebut ya. Iya, nah itu bisa bisa dipelajari atau mungkin lebih jeli lagi dalam anak ini bermain tuh, apakah memang dia ingin mengendalikan suasana atau memang dia memang lebih suka nih ketika ia diperhatikan oleh temannya. Nah, atau mungkin dia lebih suka dengan kondisi yang ramai seperti itu. Nah, ketika dia menjadi pemimpin itu apa sih yang ia rasakan? Apakah dia senang aja bermain dengan apa yang ia mau, atau mungkin dia lebih senang mungkin kalau dia menjadi pemimpin lebih enak mengontrol permainan seperti itu. Nah, perlu ada diskusi yang lebih lanjut atau lebih dekat dengan orang tua seperti itu. Lalu ada yang terakhir, yaitu kecerdasan intrapersonal nih, di mana anak dengan kemampuan ini lebih menonjol tentang kemampuan meliputi pemahaman terhadap diri sendiri. Nah, dia tahu nih kira-kira dia bisa atau enggak mengerjakan tugas ini. Kadang ada beberapa anak, aduh mah nggak usah dibantu lah, aku bisa sendiri. Iya kan? Lalu ada di saat lain dia mah tolong dong bantu. Nah, dia mengerti kapan dia butuh bantuan dan kapan dia bisa untuk mengerjakan sendiri seperti itu. Tapi beberapa kasus orang tua mengeluhkan kondisi ini adalah, kok anak saya itu kemampuannya keras banget ya Mbak, kalau di
diajarin atau dikasih tahu itu suka bandel. Nah, itu mungkin Betul sekali. kita bisa melihat lebih jauh lagi atau melihat pada anak lebih jauh lagi, kira-kira apa sih yang membuat anak itu berlaku seperti itu? Apakah memang mungkin dia memang butuh perhatian atau memang mungkin itu adalah kemampuannya, begitu. Tapi terkadang melihat orang tua ingin membantu, jangan, karena merasa kalau dibantu ibu jelek nanti jadinya atau gimana, misalnya seperti itu. Terus bagaimana dengan orang ataupun anak yang diantara tadi kecerdasan logika, kecerdasan spasial, semuanya tuh mencangkup. Dia bisa musik, dia bisa logika matematika. Itu bagaimana dengan? Iya, benar banget. Nah, pertanyaannya bagus banget ya. Memang ada beberapa individu mempunyai kecerdasan lebih dari satu. Nah, saya pernah berada di kondisi berpikir tentang waktu itu saya suka pelajaran bahasa Inggris ya. SD, SMP, SMA itu saya selalu suka bahasa Inggris. Tapi saya merasa bahwa saya tidak ingin mendalami itu. Nah, itu juga bisa bisa dipahami atau mungkin kita tanya pada diri sendiri. Memang cukup sulit ketika hal itu diketahui oleh lingkungan luar seperti itu. Nah, ketika orang tua merasa kok kayaknya anak saya itu banyak nih bisanya seperti itu ya. Kecerdasan A ini juga masuk, kecerdasan yang lain juga masuk. Perlu kita kenali lebih lanjut apa sih kira-kira yang dimana anak kembali lagi ke permainan itu lagi. Misalkan nih dia anak juga suka musik, kalau misalkan dia kemana-mana juga sambil nyanyi. Tapi kalau di sekolah juga logika matematikanya dia juga jalan terus seperti itu. Kalau bermain dia suka bermain puzzle, suka bermain teka-teki, kecerdasan atau mungkin dia suka bermain dengan tebak kata, di mana itu adalah pelatihan kecerdasan bahasa. Nah, kira-kira perlu jeri nih orang tua anak ketika anak kita minta bermain itu baliknya itu ke permainan apa seperti itu. Biasanya itu adalah keinginannya yang dari dasar, dan untuk yang lain itu mungkin sekedar hobi aja. Nah, kadang ada hobi yang kita merasa itu kita tidak perlu untuk mendalami lebih lanjut. Tapi ada juga hobi yang kayaknya aku pengen jadi master nih di bidang A seperti itu. Lalu bagaimana dengan hobi? Aku kepengen bisa semuanya. Itu perlu pekerjaan keras ya, perlu usaha yang ekstra keras itu. Oke, biasanya banyak sekali yang punya hobi banyak sekali dan juga bingung memang ya. Ini yang mau digeluti, yang fokus tuh yang mana gitu kan. Dia bisa semuanya tapi cuman dia bingung ke arahnya kemana gitu kan. Oke, nah bagaimana sih cara kita untuk mengetahui bakat anak sejak dini? Iya, terkait dengan dengan pertanyaan atau mungkin perkataan Mbak Yu sebelumnya, pengennya bakatnya semuanya gitu ya, kemampuan ingin semuanya. Nah, saya juga pernah nih merasa ketika saya di kuliah itu, kalau di psikologi itu kan ada psikologi bidang anak, ada psikologi bidang organisasi, dan ada psikologi bidang perkembangan. Nah, karena mungkin basicnya saya suka hal psikologi, jadi saya merasa aku ingin banget semuanya nih, aku pengen masternya semuanya nih seperti itu. Sehingga ketika saya mengambil penjurusan kuliah, saya mengambil setiap bidang dari bidang ABC itu. Alhasil yang saya peroleh adalah ada bidang yang nilainya lebih tinggi dan ada bidang yang nilainya lebih rendah seperti itu. Contohnya nih, saya memang secara naluri itu suka nih dengan dengan topik sekitar perkembangan anak begitu ya. Sehingga secara naluri ketika pelajaran terkait perkembangan, konseling, klinis dan lain sebagainya, saya lebih mudah memahami. Dan karena saya juga fokus dengan bidang yang lainnya yang sebetulnya saya tidak atau mungkin kurang suka ya, fokus saya menjadi terbelah nih. Akibatnya pelajaran klinis atau pelajaran perkembangan itu nilainya tinggi tapi tidak maksimal. Nah, alangkah sebaiknya kita tanyakan pada diri sendiri atau mungkin juga orang tua, kira-kira kita harus fokus ingin menjadi ahli di bidang apa nih. Nah, itu tentu adalah waktu yang lama ya, bukan waktu yang singkat ya, karena itu kan menyangkut terkait dengan tujuan hidup seperti itu. Lalu ada cara mengetahui, gimana sih cara mengetahui bakat anak kita sejak dini? Yang pertama tentu adalah memperhatikan kebiasaan dan kesukaan anak nih, seperti yang tadi kita bahas, bahwa ketika rasanya anak saya bisa nih di semua bidang atau mungkin cukup menguasai di setiap bidangnya. Nah, kita perlu jadi
kira-kira kesukaan apa ya yang buat anak balik lagi ke situ, balik lagi ke permainan itu, seperti itu. Lalu bisa juga membiarkan anak mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki, itu juga bisa. Banyak pengalaman, banyak pengalaman, lalu banyak kegiatan baru yang ia lakukan itu bisa juga untuk membuatnya menemukan bakatnya, seperti itu. Oke. Nah, kita beralih ke WhatsApp ya, mungkin yang baru saja masuk di sini dari Ria. Mbak Ayu mau tanya, boleh sekali ya. Kalau kita sudah tahu bakat anak, sebaiknya gimana yang perlu dilakukan orang tua? Terima kasih. Mungkin langsung saja. Oke, nah ini pertanyaannya pas banget ya. Ya, yang perlu dilakukan orang tua ketika sudah sudah tahu nih bakatnya. Sebenarnya setelah cara mengetahui bakat sejak dini akan ada bab yang akan menjelaskan tips mengasah bakat pada anak seperti itu, di mana setiap kecerdasan itu berbeda-beda nih cara mengasah bakatnya agar lebih tajam lagi seperti itu. Nah, mungkin bisa saya jelaskan secara singkat saja karena nanti juga akan dibahas lebih lanjut, di mana untuk kecerdasan bahasa mengajaknya bercerita, lalu ada kecerdasan logika matematika mengajaknya ia berdiskusi terkait dengan game mencari perbedaan atau mungkin bermain puzzle seperti itu. Lalu ada kecerdasan spasial, mungkin bisa bermain Lego atau puzzle, itu juga bisa mengasahnya. Lalu ada kecerdasan musik, bisa mengasahnya dengan mendengarkan berbagai macam musik, lalu menceritakan tentang lirik yang paling ia sukai. Lalu ada kecerdasan kinestetik, bisa diasah dengan bermain olahraga, bermain menari, atau mungkin menggambar, atau mungkin explore terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar rumah nih, seperti itu. Lalu ada kecerdasan interpersonal, di mana mengasahnya bisa dengan mengajak anak keliling untuk keliling RT, bersosialisasi dengan warga, mengamati kira-kira kenapa sih kok tukang sayur itu datangnya pagi-pagi, seperti itu. Iya, lalu ada kecerdasan intrapersonal, di mana inti dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan bagi individu untuk merasakan halnya semua sendiri, tapi juga sambil didampingi, seperti itu. Di mana nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, kita balik tentang mengetahui bakat anak sejak ini nih ya, di mana bisa juga dengan membangun komunikasi yang positif seperti itu. Karena memang beberapa anak mungkin bakatnya adalah menggambar nih, tapi dia merasa minder, kok banyak ya teman saya yang gambarnya itu bagus, seperti itu. Nah, dengan komunikasi yang positif itu orang tua diharapkan bisa mengarahkan bahwa sebenarnya itu adalah kondisi di mana dia bisa untuk berjuang nih, bahwa memang ada bakat-bakat yang sama dengan adik tapi mempunyai kemampuan yang lebih tinggi. Nah, ayo yuk ibu bantu atau bunda bantu untuk kita saling mengasah bakat kita. Nah, itu juga bisa. Lalu menempatkan anak posisi terdekat. Nah, kadang bakat itu bisa muncul saat anak merasa terdesak gitu ya. Nah, ketika anak mengerjakan PR atau mengerjakan tugas sekolah, bisa juga nih sambil bercerita bagaimana sih anak itu bisa menyelesaikan tugas tersebut. Itu juga bisa menjadi salah satu tanda kecerdasan anak. Misalkan nih ada PR matematika, kok kayaknya kalau PR matematika ngerjainnya nggak rewel ya, biasa-biasa aja ya, nggak ada pertanyaan. Oke, itu juga mungkin bisa menjadi salah satu tanda. Atau mungkin ada tugas terkait dengan menari atau olahraga. Si anak bercerita tentang, kok teman-teman saya itu mau ngajarin terkait dengan gerakan tarian lama banget sih mah, aku sampai nggak sabar. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tanda, iya. Lalu juga bisa memberi waktu untuk bersosialisasi, bertemu dengan teman, mengeksplorasi dengan teman-temannya, lalu mengikuti anak ke beberapa perlombaan. Nah, saya juga pernah punya cerita di mana rekan saya itu dulu waktu kecil itu punya kepercayaan diri yang lebih tinggi dibanding anak-anak yang lainnya. Dan mungkin orang tuanya aware, walaupun orang tuanya nggak tahu nih apa sih bakat anak saya itu seperti apa. Cuman orang tuanya aware kalau dia suka tampil beda di lingkungan teman-temannya. Jadi setiap pergi ke sekolah, teman saya ini waktu TK ya, setiap pergi ke sekolah TK, teman saya ini selalu mengatakan kepada orang tuanya bahwa hari ini aku mau dikuncir model ini. Hari selanjutnya saya mau dikuncir model yang sini. Pokoknya harus tampil beda dengan teman-temannya. Nah, orang tuanya lalu mengikutkan perlombaan pada modeling waktu itu, karena memang
mempunyai kepercayaan diri yang lebih. Sebenarnya yang saya tangkap dari ceritanya itu mungkin perasaan orang tuanya itu bukan mengasah bakat modeling ya, tapi mungkin untuk mengasah bakat kepercayaan diri. Lalu ada juga mengajarkan anak untuk bekerja keras, beri kebebasan anak untuk memilih. Nah, kadang beberapa orang tua salah mengartikan bahwa yang terbaik untuk bagi mereka pasti terbaik untuk anak, padahal tidak selalu seperti itu. Kadang anak lebih tahu nih apa yang terbaik bagi mereka sendiri. Tentu hal ini perlu dengan diskusi, arahan seperti itu. Lalu ada berkonsultasi dengan guru dan juga tetap mendukung apapun pilihan anak. Pasti, begitu Mbak Aya. Oke, kita beralih ke line SMS yang sudah masuk di pagi hari ini. Pagi Rama FM mau tanya, ada tetangga anak umur 4 tahun kok bisa membentak neneknya, suruh minta maaf padahal neneknya lemah lembut. Apakah ini normal? Mohon dijelaskan. Oke, nah mungkin anak dengan umur 4 tahun itu mungkin dia sudah mengetahui nih tentang sikap yang salah dan sikap yang benar seperti itu. Kadang memang beberapa untuk pemikiran seorang anak kan polos ya, sangat sederhana seperti itu. Oke, kalau salah minta maaf seperti itu ya, tidak mengetahui kira-kira dengan siapa dia menyuruh minta maaf seperti itu. Lalu dia juga kurang mengetahui sebenarnya neneknya itu salah atau enggak sih. Nah, itu kan perlu perkembangan yang lebih kompleks lagi, lebih dewasa lagi seperti itu. Dia merasa neneknya yang salah, oke, minta maaf seperti itu. Sedangkan lingkungannya merasa neneknya tidak salah nih seperti itu. Nah, kalau saya katakan ada yang salah atau tidak, saya tidak bisa memastikan ada yang salah atau tidak. Tapi yang pasti perlu bimbingan di sini seperti itu. Nah, dari lingkungan entah itu orang tuanya yang saya harap adalah orang terdekat bagi anak itu mendiskusikan nih, kenapa sih kok adik tadi membentak nenek? Kalau memang nenek ada yang salah di bagian mana ya? Kok ibu kurang tahu nih? Nah, di sini juga anak melatih tentang alasan begitu ya, berpikir kritis kenapa dia harus minta maaf, sikap salah yang mana yang perlu dibenarkan seperti itu. Mungkin terkait seperti ini juga banyak orang yang tidak bisa menilai ataupun melihat kalau itu orang tua ataupun teman sebayanya. Itu bagaimana dengan kondisi seperti itu, orang yang tidak bisa membedakan sopan santun kepada orang tua atau temannya. Jadi sama orang tua pun mulai dari cara bahasa, cara sikap juga sama aja kepada teman-teman gitu. Bagaimana tuh dengan orang seperti itu? Ketika balik lagi ya, kita tanya itu adalah umur berapa. Tapi kalau mungkin sudah dewasa sampai dewasa, sudah dewasa seperti itu ya. Kalau sudah dewasa itu adalah sudah terbentuk menjadi kepribadian nih, karakter baginya. Nah, untuk beberapa kasus seperti anak yang tadi, ketika tidak diberikan diskusi lebih lanjut, pengarahan lebih lanjut, kenapa sih kok kita harus bersikap berbeda terhadap orang tua dan juga anak dan teman sebaya dan juga mbak-mbak, kenapa harus dibedakan? Nah, itu kan sudah harus didiskusikan untuk untuk anak yang mulai berpikir kritis seperti itu ya. Nah, ketika itu ada hal yang tidak didiskusikan, otomatis atau bukan otomatis ya, beberapa anak akan menganggap itu adalah hal yang benar, bukan hal yang salah. Dan hal itu terus tumbuh. Ketika hal itu terus tumbuh, tidak ada yang menyalahkan atau dia tidak merasa salah, akan tumbuh menjadi karakter seperti itu. Dari kebiasaan tumbuh menjadi karakter. Nah, bisa juga kenapa ada beberapa orang yang bersikap seperti itu, kita lihat lagi, flashback lagi. Ketika ia kecil bagaimana sih lingkungannya, kenapa dia bersikap seperti itu. Memang beberapa kasus sikap masih bisa diluruskan ya, karena mungkin dengan orang terdekat, dengan nasihat yang ia masuk dalam pola pikirnya, itu bisa bekerja pada dirinya. Tapi kalau sudah menjadi karakter dan sudah menjadi prinsip, akan sulit untuk meluruskan seperti itu. Tapi memang ada baiknya, tidak ada kata terlambat ya, ketika kita merasa atau menemukan orang yang seperti itu, ajak kita diskusi, kenapa sih kamu bisa bersikap biasa aja antara nenek, lalu juga usia sebaya, atau mungkin dengan orang tua yang lebih muda, atau mungkin anak-anak. Apa sih yang menyebabkan seperti itu? Biasanya setiap orang punya alasan yang berbeda-beda. Entah mungkin karena dia merasa sama aja, yang penting dia salah seperti itu, atau mungkin ada alasan yang dibalik itu. Begitu Mbak Aya. Lalu di sini ada selamat pagi, saya Jaka Diloano. Bakat anak itu bisa berubah atau tidak? Kalau misalkan ditanya berubah atau tidak, itu
cukup sulit saya memastikan akan berubah atau tidak. Tapi mungkin ketika anak berumur nih, saya paling sering menemukan kasus bahwa saya pengen jadi guru nih dari sejak saudara saya itu dari sejak usia 3 tahun sampai usia 7 tahun dia selalu mengatakan ingin jadi guru. Kalau ditanya kenapa, memang alasannya cukup cerdas di sini ya. Kenapa sih kok jadi guru? Soalnya kalau jadi guru bisa bikin teman-teman pinter. Nah, itu kan jawaban yang masuk akal dan juga tidak semua anak punya alasan yang seperti itu. Lalu ketika dia sudah tumbuh dewasa, sudah SMA, dia berubah nih, nggak pengen jadi guru lagi. Nah, ada proses dia mengenal lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, pengetahuan yang baru. Nah, ada proses seperti itu. Masalah bakat atau berubah atau tidak bisa kita tanyakan kepada anak, kira-kira bakat anak itu apa ya, atau mungkin kesenangan anak itu apa ya, sehingga setiap tahap perkembangannya orang tua perlu jeli juga seperti itu, apakah berubah atau tidak begitu. Iya, kita beralih ke tema kita di mana kita bagaimana mengenal bakat anak. Nah, cara mengasah bakat anak itu agar secara optimal itu seperti apa sih? Agar optimal, nah ini kembali lagi menjelaskan lebih dalam lagi terkait dengan pertanyaan pertama tadi ya Mbak Ayu ya. Yang pertama adalah kecerdasan bahasa, yaitu cara mengasahnya ketika kita sudah tahu nih, oh anak saya kayaknya suka banget nih cerita, bikin cerita, terus minta saya mendengarkan ceritanya. Nah, itu bisa banget melatihnya dengan mengajaknya ia bercerita, saling bertukar pendapat, itu juga bisa. Lalu beberapa game yang mungkin sangat disukai bagi anak dengan kecerdasan bahasa adalah tebak kata nih. Coba nih sebutin nama-nama huruf yang awalnya dari A. Nah, game itu kan sudah umum sekali ya. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan anak. Lalu ada kecerdasan logis matematika. Nah, ini cenderung menyukai teka-teki, bermain yang membutuhkan berpikir, atau mungkin bisa memberikan fasilitas permainan seperti Lego. Bahkan beberapa kasus anak dengan kecerdasan matematika ini, game yang ada di komputer ini mampu nih membangun kecerdasannya menjadi lebih tajam lagi, asal dengan waktu yang pas, tidak berlebihan seperti itu. Lalu gunakan aktivitas matematika setiap harinya, misalkan dengan coba nih bantuin bunda atau ibu menghitung jumlah buah, atau mungkin menghitung jumlah sepatu yang udah adik punya, atau menghitung jumlah mainan nih yang adik punya. Nah, ternyata udah banyak ya mainannya. Nah, itu juga bisa nih dibantu. Lalu bisa juga mengenalkan alat ukur seperti panjang buku, panjang meja, ya seperti permainan pada umumnya lah, atau mungkin panjang mobilnya seperti itu. Lalu ada kecerdasan spasial, di mana cara mengasahnya adalah bisa bermain dengan puzzle, mengenalkan bermain coret-coret pada buku gambarnya. Bisa juga mengajak sekecil membuat kerajinan tangan, itu juga bisa. Lalu ada kecerdasan musikal, seperti yang kita bahas sebelumnya. Dengan kecerdasan ini lebih sering untuk mengenalkan musik, bercerita tentang kira-kira musik apa sih yang paling disukai oleh anak kita. Nah, kenapa sih kok suka musik seperti itu? Nah, itu bisa juga diasah lebih lanjut nih. Lalu ada kecerdasan kinestetik, olahraga. Nah, itu bisa melatih keseimbangan anak seperti dengan kegiatan menari, atau mungkin sekedar jalan-jalan pagi. Nah, ini yang masih tren nih, bersepeda dengan anak. Iya, benar sekali. Bisa sambil berdiskusi, mendekatkan hubungan antar orang tua. Nah, itu juga bisa nih. Lalu ada kecerdasan interpersonal, di mana ini cara membangunnya adalah bermain benteng-bentengan bersama teman. Itu juga bisa, karena dalam benteng-bentengan itu perlu ada strategi, pemimpin ya, seperti itu. Kerjasama juga kerjasama. Ya. Nah, itu bisa dari kardus, atau mungkin pasir di rumah, atau mungkin pasir di pantai. Nah, ada juga mungkin mewawancarai orang lain. Nah, biasanya ketika ada saudara saya itu sangat suka dengan kereta. Waktu kecil dia suka banget dengan kereta. Bahkan beberapa kasus ketika dia melihat kereta pokoknya harus berhenti. Pokoknya kereta harus lewat dulu mah, aku mau lihat dulu seperti itu. Nah, ketika seperti ini boleh nih mengajak bercerita dengan orang yang kayaknya ahli. Misalnya bercerita dengan masinis. Nah, dia akan terasah lagi proses cara bersosialisasinya, proses cara membangun hubungannya seperti itu. Lalu ada yang terakhir adalah kecerdasan intrapersonal, di mana inti dari kecerdasan intrapersonal adalah memberikan kesempatan bagi anak itu sendiri untuk merasakan semua halnya sendiri, tentu dengan pengawasan agar jangan selalu bantu anak, agar anak
mungkin punya eksplorasi sendiri apakah dia bisa atau enggak ya, karena memang anak dengan kecerdasan seperti ini dia lebih tahu tentang dirinya apakah dia mampu atau tidak. Lalu bisa juga berikan anak pilihan dan biarkan dia yang putuskan. Nah, itu juga bisa. Lalu bisa berikan pertanyaan pada anak tentang tunggu, dengarkan dulu, atau proses berpikir dan mengekspresikan ide. Itu juga bisa nih untuk bagi anak yang kecerdasan intrapersonalnya lebih maju atau mungkin lebih tinggi seperti itu. Menarik sekali. Tadi kan kita sempat berbincang-bincang soal itu suka diem gak rewel saat mengerjakan matematika. Ada yang lain itu gak rewel, gak bisa ngerjain di situ. Iya benar. Oke, terima kasih sekali atas dialog kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar Irama ya. Mungkin kita bisa bertemu lagi, berbincang-bincang lagi, berinteraksi lagi ya dengan tema yang sangat menarik lagi. Tentunya untuk Anda tetap menyatu di 88,5 MHz Irama FM. Oke, untuk Ibu Sani memberikan closing statement kepada pendengar Irama FM, kesan pesan apa yang kita bahas tadi dari awal sampai akhir. Silahkan. Oke, nah pengembangan bakat dan potensi anak itu perlu dilakukan oleh orang tua atau mungkin orang terdekat di lingkungannya sejak dini. Nah, orang terdekat tersebut perlu peka dan juga aktif melihat potensi anak agar dalam pengembangannya tepat dan juga sesuai sasaran nih. Kebebasan melakukan aktivitas dan juga menjadi kesukaan anak adalah hal yang terpenting untuk dilakukan orang tua agar anak dapat memberikan kesempatan yang seluas mungkin sehingga anak juga menemukan nih, oh sepertinya saya suka hal ini dan kedepannya dia akan merasakan atau mengetahui dia suka ini hanya sekedar suka atau memang dia suka ini dan ingin memperdalamnya lebih jauh. Begitu Mbak Ayu. Iya, terima kasih sekali. Baru saja kita di live talk bersama Puspaga Ibu Rohmatun Saniati SPSI. Semoga bisa memberikan referensi ya mungkin ya. Iya, alhamdulillah. Referensi bagi ibu-ibu yang ada di rumah ya dalam mengurus anaknya. Semoga bisa menjadikan anak lebih baik lagi, punya bakat dan syukur-syukur bisa membantu orang tua punya punya profesi yang benar-benar apa ya, kalau biasanya itu cita-cita yang terkabulkan gitu kan ya. Ya, terima kasih sekali. Kita mohon pamit apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.